Halo semua, sering ngerasa aneh nggak sih sama harga-harga di sekitar kita? Tenang, hari ini kita bakal pecahin salah satu teka-teki ekonomi paling umum yang kita hadapi tiap hari. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, kita mulai dari sebuah misteri. Misteri soal reaksi kita terhadap harga. Mungkin kita nggak sadar ya, tapi ini tuh kejadian setiap hari loh. Coba deh pikirin ini. Kenapa ya kalau harga BBM naik, jalanan tuh kayaknya masih macet-macet aja? Tapi giliran ada diskon dikit aja di aplikasi ojol, woi langsung rame yang pesen. Apa nih yang sebenarnya terjadi? Ini bukan sulap teman-teman, ini ilmu ekonomi. Nah, jawaban dari semua kebingungan tadi, itu ada di satu kata sakti dalam ilmu ekonomi. Namanya elastisitas. Ini dia kuncinya buat ngebongkar semua misteri harga. Terus, apa sih elastisitas itu? Gampangnya gini deh, ini tuh ukuran seberapa melar atau seberapa responsif kita pas harga berubah. Seberapa jauh sih permintaan itu bisa ditarik atau meregang pas ada guncangan harga? Nah, itulah yang diukur. Secara umum, ada dua jenis nih. Pertama, elastis. Ini artinya sensitif banget. Harga geser dikit aja, permintaannya langsung anjlok. Yang kedua, inelastis. Nah, kalau ini kebalikannya, kita cenderung lebih cuek. Harganya mau naik lumayan tinggi pun, kita tetap aja beli. Biar gampang bayanginnya, coba deh pikirin karet gelang. Gampang banget kan ditarik, melar. Nah, itu barang elastis. Sekarang bandingin sama tali tambang. Kaku, susah banget ditarik. Itulah barang inelastis. Analogi karet gelang versus tali tambang ini inti dari pembahasan kita hari ini. Konsep karet gelang dan tali tambang ini ternyata berlaku buat dua sisi pasar loh. Yuk kita lihat gimana elastisitas ini bekerja, baik dari sisi kita sebagai konsumen yang beli barang, maupun dari sisi produsen yang ngejual barang. Biasanya para ekonom pakai angka buat ngukur ini. Tapi tenang, ini gampang kok. Kalau angkanya di atas 1, artinya dia kayak karet gelang, elastis. Kalau di bawah 1, dia kayak tali tambang, inelastis. Nah, kalau pas banget di angka 1, berarti perubahannya seimbang. Jadi, angka ini cuma cara simpel aja buat ngelompokin seberapa sensitif sebuah produk. Oke, sekarang kita pindah ke sisi produsen ya. Elastisitas penawaran itu ngelihatnya gini. Seberapa gampang sih sebuah pabrik atau petani buat nambah atau ngurangin produksinya pas harga lagi berubah? Mereka itu fleksibel kayak karet atau kaku kayak tali tambang? Contohnya gini deh biar kebayang. Petani kan nggak bisa ujuk-ujuk nanam padi lebih banyak dalam semalam cuma karena harga beras naik. Ada musimnya. Makanya penawaran mereka itu inelastis. Beda cerita sama pabrik baju. Kalau permintaan lagi tinggi, mereka bisa langsung nambah jam lembur, produksi digenjot. Nah, penawaran mereka ini elastis. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana sih konsep ini benar-benar jalan di dunia nyata dan ngaruh ke keputusan kita semua? Entah itu sebagai pembeli, sebagai pebisnis, atau bahkan sebagai warga negara. Nah, ingat kan teka-teki di awal tadi? Ini dia jawabannya. Transportasi online itu contoh barang yang sangat elastis. Kenapa? Ya karena kita punya banyak pilihan. Ada ojol merek sebelah, ada angkutan umum, atau ya udah deh bawa kendaraan sendiri. Begitu harganya naik dikit aja, kita langsung melar, pindah ke pilihan lain. Beda banget sama beras dan BBM. Ini contoh klasik barang inelastis. Kenapa? Karena ini kebutuhan pokok. Mau harganya naik, kita kan nggak bisa tiba-tiba berhenti makan nasi atau nggak ngisi bensin buat kerja. Permintaan kita itu kaku, persis kayak tali tambang. Buat yang punya bisnis, ini penting banget. Kalau produk kamu itu elastis, misalnya jualan makanan yang saingannya banyak, strategi nurunin harga itu malah bisa naikin total pendapatan loh. Tapi kalau produkmu inelastis kayak listrik atau air, kamu punya power lebih buat naikin harga tanpa takut ditinggal pelanggan. Dan bukan cuma pebisnis, pemerintah juga pakai ilmu ini. Pernah mikir nggak kenapa pajak rokok atau BBM itu sering dinaikin? Ya karena pemerintah tahu barang-barang ini inelastis. Walaupun harganya jadi lebih mahal karena pajak, orang-orang bakal tetap beli. Hasilnya, pendapatan negara dari pajak jadi naik. Jadi, setelah kita ngobrolin ini semua, semoga jelas ya kalau elastisitas itu bukan sekedar teori di buku teks. Ini tuh kayak kacamata baru, sebuah cara pandang buat ngelihat dunia ekonomi di sekitar kita jadi jauh lebih jernih. Intinya tuh sebenarnya di sini, kalau kita paham elastisitas, kita jadi bisa nebak gimana pasar bakal bereaksi, gimana konsumen, pengusaha, bahkan pemerintah bakal bertindak kalau ada perubahan ekonomi. Ini tuh semacam alat prediksi yang keren banget. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda. Coba deh pikirin satu produk atau jasa yang ada di kepala Anda sekarang. Kira-kira dia lebih mirip karet gelang atau tali tambang?
Dan kalau Anda sudah tahu jawabannya, strategi harga seperti apa yang bakal Anda pakai? Percaya deh, jawaban dari pertanyaan itu bisa mengubah segalanya. Terima kasih sudah menyimak.